kami dari kelompok 3, perkenalkan saya Musriani dan teman saya Hilal Syahril akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu analisis SWOT pada Bank BTN Syariah. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan sejarah singkat dari Bank BTN Syariah. Berawal dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan perbankan oleh pemerintah dari Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Dunia perbankan nasional menjadi marak dengan boomingnya ban syariah. Persaingan dalam pasar perbankan pun kian ketat. Belum lagi dengan dikeluarkannya PBI pada tahun 2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Berdasarkan alasan tersebut, jumlah bank syariah pun bertambah dengan banyaknya unit usaha syariah. Dengan demikian, maka pihak manajemen dari PT Bank Tabungan Negara Persero melalui rapat komite pengarah tim implementasi rekrutmen Bank BTN pada tanggal 12 Desember tahun 2003, manajemen Bank BTN menyusun rencana kerja dengan perubahan anggaran dasar untuk membuka unit-unit usaha syariah agar dapat bersaing di perbankan syariah. Selanjutnya yaitu profil BTN Syariah. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa Bank BTN Syariah itu merupakan unit usaha dari Bank BTN atau Bank Tabungan Negara Persero. Jadi Bank BTN menjalankan bisnis ini dengan prinsip syariah untuk mulai bersaing dengan banyaknya unit-unit usaha bank perbankan yang dikeluarkan. Adapun unit usaha perbankan syariah yang pertama cabang Jakarta, yaitu ini merupakan cabang pertama yang dibuka oleh Bank BTN Syariah. Selanjutnya adalah visi dan misi dari Bank BTN Syariah. Adapun visi dari Bank BTN Syariah yaitu menjadi strategi bisnis unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dengan mengutamakan kemaslahatan bersama. Yang kedua yaitu misinya. A. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN atau Bank Tabungan Negara. Dan kedua, memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk jasa keuangan syariah lainnya, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dalam memperoleh pangsa pasar yang diharapkan. Yang ketiga yaitu melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN atau Bank Tabungan Negara dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value. Yang keempat, memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah. Selanjutnya yaitu strategi SWOT pada Bank BTN Syariah, yaitu ada IFAS dan EFAS. Yang pertama IFAS atau Internal Strategi Analisis Faktor, yaitu kekuatan Bank BTN Syariah. 1. Dalam penghimpunan dana, produk tabungan Batara IB merupakan produk unggulan yang ada di Bank BTN Syariah. Yang kedua, Bank BTN Syariah itu memiliki brand image yang cukup kuat di pasaran. Yang ketiga, memiliki pelayanan yang baik. Keempat, adanya bonus yang berupa program berhadiah langsung. Dan yang kelima, ini yang paling penting ya, bebas administrasi bulanan. Selanjutnya yaitu kelemahan. Adapun kelemahan dari Bank BTN Syariah yaitu fasilitas-fasilitas seperti ATM, SMS banking dan lain-lainnya yang tersedia masih
terbatas. Yang kedua, kurangnya SDM pemasaran. Yang keempat, promosi produk masih kurang. Selanjutnya yaitu EVAS atau External Strategi Analisis Faktor. Yang kedua yaitu EVAS atau External Strategi Analisis Faktor, yaitu peluang dari Bank BTN Syariah. Yang pertama, potensi pasar yang baik. Yang kedua, pertumbuhan pasar yang tinggi. Yang ketiga, BTN Syariah merupakan bank syariah BUMN atau badan usaha milik negara. Dan yang keempat, BTN Syariah bekerja sama dengan instansi pemerintahan, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan lembaga pendidikan lainnya. Selanjutnya adalah ancaman. Ancaman dari Bank BTN Syariah yaitu persaingan antar produk semakin ketat, banyaknya pilihan produk dari perbankan lainnya, dan yang ketiga adalah strategi bisnis mudah ditiru. Terima kasih. Selanjutnya scoring SWOT akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman kelompok saya yaitu Saudari Musriani terkait tentang analisis SWOT pada PT BTN Syariah. Saya masuk pada scoring SWOT. Untuk scoring SWOT-nya ada kekuatan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, dalam penghimpunan dana, produk tabungan Batari IB merupakan produk unggulan yang ada di BTN Syariah. Untuk nilai bobotnya 0,09, kemudian ratingnya 4 dan skornya 0,36. Kemudian kekuatan yang kedua, memiliki brand image yang cukup kuat di pasaran. Untuk nilai bobotnya 0,07, kemudian ratingnya 3 dan skornya 0,21. Kemudian kekuatan yang ketiga yaitu pelayanan yang baik, bobotnya 0,02, kemudian ratingnya 1 dan skornya 0,02. Kemudian kekuatan yang keempat, adanya bonus yang berupa program berhadiah langsung, ya. Untuk nilai bobotnya 0,05, kemudian ratingnya 2 dan skornya 0,1. Kemudian untuk kekuatan yang kelima, bebas administrasi bulanan. Untuk bobotnya 0,03, kemudian ratingnya 2 dan skornya 0,06. Jumlahnya untuk bobot itu 0,26, kemudian untuk skornya 0,75. Kemudian untuk scoring SWOT yang kedua masuk pada wilayah kelemahan. Yang pertama, fasilitas-fasilitas seperti ATM, SMS banking dan lain-lain yang tersedia masih terbatas, ya. Nilai bobotnya 0,06, kemudian ratingnya 3 dan skornya 0,18. Kemudian kurangnya SDM pemasaran, ya, merupakan salah satu kelemahan, ya. Bobotnya 0,05, kemudian ratingnya 2 dan skornya 0,1. Kemudian kelemahan yang ketiga, promosi produk masih kurang, ya. Ini masih perlu dikembangkan oleh PT BTN Syariah. Nilai bobotnya 0,04, kemudian ratingnya 1, kemudian skornya 0,04. Jumlahnya untuk bobot 0,15, kemudian skor 0,32. Jadi total bobot IFAS itu di angka 0,41 dan skor IFAS-nya adalah 1,07. Selisih skor kekuatan dan kelemahan ada di 0,43. Kemudian untuk scoring SWOT selanjutnya masuk pada peluang, ya. Untuk peluang yang pertama, potensi pasar yang baik, nilai bobotnya 0,09, kemudian ratingnya 4, kemudian skornya 0,36. Kemudian peluang yang kedua, pertumbuhan pasar yang tinggi, ya, 0,07, kemudian untuk bobotnya 0,07, kemudian rating 3 dan skor adalah 0,21. Kemudian peluang yang ketiga, BTN Syariah merupakan bank syariah BUMN, ya. Jadi dia di bawah BUMN, nilai bobotnya 0,02, kemudian ratingnya 1 dan skornya 0,02. Dan untuk peluang yang terakhir yaitu kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah, baik itu PTN, PTS dan lembaga lainnya. Nilai bobotnya 0,06, kemudian ratingnya 2, kemudian skornya 0,12. Jumlahnya untuk nilai bobot 0,24, kemudian untuk skornya 0,71. Scoring SWOT berikutnya adalah ancaman. Yang pertama, persaingan antar produk semakin ketat, ya. Nilai bobotnya 0,09, kemudian ratingnya 4 dan skornya 0,36. Kemudian ancaman yang kedua, banyaknya pilihan produk dari perbankan lainnya. Nilai bobotnya 0,05, kemudian ratingnya 3 dan skornya 0,15. Dan ancaman yang terakhir, strategi bisnis mudah ditiru. Nilai bobotnya 0,09, kemudian ratingnya 4 dan nilai skornya 0,36. Jumlah untuk nilai bobot 0,23 dan skornya di 0,87. Jadi
Jumlah bobot EVAS itu di angka 0,47 dan total skor EVAS-nya di 1,58. Ada selisih skor peluang dan ancaman itu di minus 0,16. Dari penjelasan scoring SWOT di atas, kesimpulan yang bisa kita ambil yang pertama, kesimpulan kekuatan ditambah kelemahan skor 0,75 tambah 0,32 yaitu sama dengan 1,07. Dengan nilai selisih S dan W sama dengan 0,43 artinya masih plus. Hal ini berarti bahwa Bank BTN Syariah memiliki kemampuan untuk bersaing di mana S lebih besar dari W terhadap bank lainnya. Kemudian kesimpulan yang kedua, kesimpulan peluang tambah ancaman skor di 0,71 ditambah 0,87 sama dengan 1,58 dengan nilai selisih O dan T yaitu di minus 0,16. Ini cenderung negatif ya. Hal ini berarti bahwa Bank BTN Syariah tidak memiliki kemampuan untuk bersaing secara eksternal di mana O lebih kecil dibanding T. Kita masuk di pembahasan selanjutnya terkait tentang diagram Kartesius. Ya. Kalau kita melihat dari diagram Kartesius ya, pertemuan titik singgung EVAS di 1,07 dan EVAS di 1,58 berada pada kuadran 2 yang artinya bahwa yang pertama, meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan mempunyai keunggulan sumber daya ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perusahaan pada posisi seperti ini dapat menggunakan kekuatannya untuk memanfaatkan peluang jangka panjang ya. Dan yang ketiga, dilakukan melalui penggunaan strategi diversifikasi produk atau pasar. Ini mungkin yang bisa kami jelaskan dari kelompok kami. Saya Hilal Syahrim dan sahabat saya, teman saya Saudari Musriani memberikan penjelasan terkait tentang analisis SWOT pada PT BTN Syariah. Semoga ada manfaatnya dan kami tentu menerima kritikan yang membangun dari teman-teman semua terkait pada video yang kami buat. Semoga bisa menjadi pemikiran untuk kita di masa yang akan datang. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.